Sudah nih. Sudah. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini jazakallahu khairan, kita lanjutkan kembali pembahasan buku Mulia dengan Manhaj Salaf, dan sekarang masuk dalam bab 10. Betul? Di buku saya halaman 381, di buku antum 389. Coba dicek dulu di akhwat. Di akhwat suaranya jelas atau enggak? Istrinya Aryo. Sambil jalan, bab 10 ini ya, judulnya adalah berbagai faedah dan manfaat yang diambil atau didapatkan dari berpegang teguh kepada manhaj salaf. Kalau kita lihat judul ini, dikasih catatan kaki bahwa bab ini diringkas dari kitab Hadhihi Hiya Salafiyah dan Al-Mukhtasar Al-Hadith. Artinya ini nukilan dari buku yang lain, dan Ustadz Yazid hanya meringkasnya saja. Ini juga menjadi pelajaran bahwa seorang dai ketika dia membuat buku, maka memang sudah selayaknya di dalam isinya dinukil dari buku-buku para ulama dan bukan dari hasil pemikirannya pribadi. Kata penulis di sini, dakwah salafiyah memiliki sejumlah tujuan yang merupakan tujuan dakwah Islam itu sendiri. Tujuan dakwah salaf, tujuan Islam. Maka di dalam dakwah salaf tidak ada unsur-unsur tujuan duniawi. Lepas dari dai-nya ya. Tujuan dakwah salafnya murni menyebarkan Islam, lepas dari tujuan dai salafnya. Karena kalau kita tanya sebagian dai-nya, maka bisa jadi, dan Allah lebih tahu isi hati mereka dalam dakwah salaf, bisa saja sebagian dai-nya berdakwah bukan dakwah untuk dakwah Islam, tapi untuk dakwah dirinya, yaitu mengajak orang menjadi pengikutnya dan bukan mengikut Islam. Bisa jadi. Dan ini individu, kalau bahasa sekarang oknum dalam dakwah salaf. Adapun dakwah salafiyah, tujuannya sejalan dengan dakwah Islam itu sendiri. Kata penulis, hal ini karena dakwah salafiyah bukanlah sebuah kelompok dalam agama, bukan hizbi, bukan juga partai politik. Maka jamaah yang dirahmati Allah, dalam dakwah salaf sama sekali tidak diperhitungkan soal kuantitas yang merupakan tujuannya partai politik. Adapun dalam dakwah yang dibangun oleh partai-partai politik, maka tujuan mereka adalah kuantitas. Kita sama-sama tahu dan tidak bisa dibohongi bahwa orang berpartai butuh konstituen untuk memenangkan suara. Untuk memenangkan kursi butuh suara. Butuh suara berarti butuh kuantitas. Maka di dalam dakwah yang dibangun oleh partai-partai politik tidak akan lepas dari
konten-konten dakwah yang lebih menyenangkan konstituen ketimbang menyenangkan Allah dan Rasulnya. Di dalam dakwah partai politik sangat rentan dai-nya berdakwah yang penting dapatkan suara. Lepas dari Allah dan Rasulnya suka atau tidak, yang penting massa suka dulu. Kuantitasnya sebanyak kunang-kunang di sekitar kita ya. Ini kuantitas. Laron. Gimana ya? Ya sabar aja. Ini bagian dari dakwah. Maka nggak ada sama sekali hubungannya dakwah salaf dengan memperbanyak manusia. Dalam dakwah salaf, meskipun 10-20 orang, dakwah tetap jalan. Dalam dakwah yang punya orientasi memperbanyak jumlah, maka 10-20 orang yang ikut akan jadi bahan pertimbangan. Pertimbangan dalam artian tetap dijalankan dakwah atau tidak. Kata penulis di sini, dakwah salafiyah adalah manhaj. Sudah pernah dijelaskan, manhaj itu artinya metode atau pola pikir. Dakwah salaf itu merupakan dakwah dan jalan untuk memahami Islam yang benar dan mengamalkannya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, perlu kita tekankan lagi bahwa dakwah salaf itu bukan kelompok. Tidak ada namanya kelompok salafi. Yang ada dakwah dengan manhaj salaf. Orang yang menisbatkan pada dakwah ini disebut dengan salafi. Tapi dia merupakan metode dan bukan kelompok. Yang sulitnya adalah sebagian orang itu belum bisa membedakan dakwah salaf dengan salafi yang di mindset mereka sebagai kelompok. Ya, contohnya gini. Ada dai, ini terlintas saja di kepala saya ya. Ada dai dari Malang, bikin video di dalam mobil. Saya bisa lihat karena ada bangku mobilnya. Saya dikirimi orang. Dai tersebut sebenarnya dai setengah senior lah. Gak senior-senior amat, tapi juga bukan orang baru dalam dunia dakwah salaf. Dengan videonya, dia berkata begini. Video ini saya tujukan untuk 3 orang. Lalu disebutlah nama saya dan Muflisa Fitra dari Balikpapan. Coba tanya saja kepada ketiga orang ini, berarti termasuk saya, dari kelompok-kelompok Islam yang ada, NU, MU, apa lagi, dan lain-lain, itu yang mana masuk surga, yang mana masuk neraka. Saya katakan, pertanyaan seperti ini hadir karena tidak memahami dakwah salaf sebagai metode dengan dakwah salaf yang di mindsetnya dianggap sebagai kelompok. Kalau kita bilang metode, maka kita tidak lihat person-personnya. Kalau metodenya benar, maka benar, dan bisa jadi pengikutnya salah. Bisa jadi pengikutnya salah. Kalau Anda lihatnya sebagai kelompok, maka Anda komparasinya kepada partai-partai dan ormas-ormas.
Sementara dakwah salaf itu bukan partai dan bukan juga ormas, bukan kelompok. Kalau kita mengatakan dakwah salaf itu pasti benar, maka yang bukan dakwah salaf pasti salah. Minimal dalam dakwah yang bukan dakwah salaf ada bagian benarnya, ada bagian salahnya. Yang salahnya ini merupakan pola pikir. Sedangkan dakwah salaf semuanya benar. Nanti dalam menjalani metode dakwah salaf ini bisa jadi pelaku-pelakunya atau orang yang menisbatkan diri di dalamnya itu yang salah. Contoh gini, dalam dakwah salaf kelembutan itu nomor satu. Dalam mendakwahkan Islam dikedepankan kelembutan. Pertanyaan saya, untuk orang yang ikut kajian salaf, kadang-kadang mereka bisa jadi ketika pulang ke rumahnya berdakwahnya dengan kasar, betul? Pertanyaan saya, yang salah ini dakwah salafnya atau orangnya? Orangnya. Beda dengan ormas, mereka punya, memang mereka sebuah kelompok. Karena mereka sebuah kelompok, maka nggak bisa ketika kita katakan dakwah salaf pasti benar lalu kemudian dijustifikasi dari kelompok-kelompok ini mana yang masuk neraka, mana yang masuk surga. Ketika kita bilang afwan, ini terganggu. Nabi SAW mengatakan ada 73 golongan di dalam Islam, 72 masuk neraka, hanya satu yang masuk surga. Yang masuk surga ini adalah yang berjalan di atas jalannya salaf. Maka yang bukan adalah masuk yang 72. Lalu pertanyaannya, apakah bisa langsung dijustifikasi? Oh kalau gitu orang-orang yang gabung di ormas langsung masuk yang nomor 1? Yang masuk yang nomor 72? Jawabannya tidak. Kita hanya menjelaskan secara global bahwa siapa yang berjalan di atas jalannya Nabi dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikutinya dengan baik dari kalangan salafus saleh, maka mereka yang masuk surga, yang menyelisihinya masuk neraka. Sekarang kalau untuk individunya, maka semuanya akan dipertanyakan dengan pertanyaan yang sama. Kalau Anda merasa juga masuk surga, kalau Anda juga merasa di atas kebenaran, kalau begitu buktikan bahwa amalan Anda amalan yang betul-betul di atas jalannya Nabi dan para salafus saleh. Jangankan ormas-ormas dan partai-partai itu, kita saja yang berdakwah dengan dakwah salaf, semuanya pun ditanya dengan tanya yang sama. Ada ustadz dakwahnya dakwah salaf, tapi ustadz ini kalau dalam muamalah dikenal suka nipu misalnya, maka dia tidak bisa digolongkan dalam golongan yang satu yang masuk surga itu, karena dia belum mempraktekkan dakwah salaf dengan benar. Ada orang yang ikut dakwah salaf, dia betul-betul awam, tidak ngerti 72 satu masuk surga, 73 satu masuk surga, 72 masuk neraka, golongan-golongan, dia tidak paham. Dia tinggal di sebuah kampung, di kampung itu nggak ada dakwah macam-macam kecuali sebatas tahu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, yang intinya secara global saja. Maka bisa jadi dia masuk yang nomor 1, meskipun dia belum memahami apa itu dakwah salaf. Di antara tujuan-tujuan dakwah salaf di sini disebutkan berusaha memberikan hidayah, petunjuk berupa ilmu dan hujjah kepada manusia, dan berusaha untuk membentuk sosok seorang muslim yang sejati. Tujuan dakwah salaf itu memberikan hidayah.
Perlu diketahui hidayah itu ada dua. Namanya hidayah taufik dan hidayah dilalah. Dilalah. Hidayah taufik dan hidayah ad-dilalah atau dalalah. Hidayah taufik hanya dari Allah. Hidayah taufik hanya dari Allah. Hidayah dilalah dari manusia yang berilmu. Coba dengarkan dulu, tidak usah menulis. Si fulan tadinya Nasrani, sekarang berubah menjadi Muslim. Kira-kira itu dari Allah atau dari manusia? Dari Allah. Itu berarti namanya hidayah apa? Taufik. Si fulan dulunya jahil. Setelah dia belajar dari gurunya, dia mengerti ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang tauhid dan lain-lain. Itu selain taufik dari Allah, juga merupakan hidayah dilalah karena dia belajar dari siapa? Dari manusia. Nabi SAW berdakwah, mengajak keluarga-keluarga dan masyarakat sekitarnya. Sebagian dari mereka masuk Islam, sebagian tidak. Yang masuk Islam ini tentunya dapat taufik dari Allah, yaitu hidayah taufik. Tapi ada juga yang tidak mau masuk Islam, maka mereka tidak mendapatkan hidayah taufik. Sebagian dari mereka kemudian diajari oleh Nabi SAW ilmu, maka mereka mendapatkan hidayah tambahan namanya dilalah. Siapa yang memberikan hidayah dilalah ini? Nabi SAW. Paham? Pamannya Nabi, Abu Talib, beriman kepada Nabi atau tidak? Tidak. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada setiap orang yang kau suka, tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Kira-kira hidayah yang mana itu yang dimaksud? Hidayah taufik. Paham ini ya? Nah, di dalam dakwah salaf kita ngajak manusia untuk mendapatkan hidayah taufik dan mengajari manusia agar mereka dapat hidayah dilalah. Bisa dipahami? Setelah mendapatkan hidayah taufik dan hidayah dilalah, maka dalam manhaj salaf diusahakan untuk membentuk kaum muslimin sebagai muslim yang sejati, bukan cuma muslim KTP. Sebagian orang masuk Islam atau Islam dari kecil tapi KTP. Kenapa demikian? Karena mereka sekedar menisbatkan diri dapat hidayah taufik, tapi mereka tidak dapatkan hidayah dilalah karena tidak belajar. Disebutkan di sini dakwah salafiyah berusaha untuk menyebarkan jalan-jalan yang mengantarkan manusia kepada hidayah, serta berusaha untuk membentuk pribadi-pribadi yang melaksanakan hakikat ajaran Islam. Seorang muslim sejati adalah muslim yang mentauhidkan Allah Ta'ala, mengikuti Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh, dan berusaha mendidik jiwanya di atas cahaya keduanya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, yang diinginkan dari dakwah salaf dibentuk muslim yang, coba antum tulis dekat situ di sisi yang kosong. Muslim sejati itu yang satu, akidahnya lurus.
Makanya di dalam dakwah salaf sangat ditekankan kajian-kajian akidah. Karena akidah itu ibarat akar dari sebuah pohon. Bahkan kita bisa bilang begini, meskipun ada orang sholat 5 waktu, tapi akidahnya tidak lurus, menyimpang dari sisi tauhid, maka bisa jadi sholat 5 waktunya tidak bermanfaat. Akidahnya lurus. Kedua, bertauhid. Saya sebutkan lagi yang nomor 2 secara khusus, padahal tauhid itu juga akidah lurus. Nah, sekarang coba untuk lihat. Kadang-kadang para ulama dari dalam pembahasan mereka atau dalam membahasakan sesuatu, kadang-kadang para ulama menyebutkan rincian, diletakkan misalnya nomor 1 itu globalnya, kata umumnya, nomor 2 khususnya. Perlu diketahui, meletakkan khususnya setelah umumnya itu menunjukkan penekanannya. Contoh begini, contoh aja. Misalnya para ulama kita mengatakan di antara hewan-hewan yang haram, 1 hewan buas, itu kata umum kan? Dibuat di bawahnya 2 anjing. Anjing itu binatang buas bukan? Hah? Mungkin ada khilaf di antara itu, buas atau tidak buas. Ular anaconda, buas, ya kan? Dibuat nomor 2 ular anaconda. Nanti kita mungkin bertanya, loh, ular anaconda juga termasuk yang nomor 1. Ngapain kok dipisah dijadikan poin kedua? Jawabannya penekanan. Paham? Saya buat nomor 1-nya akidahnya lurus, nomor 2-nya adalah tauhid. Padahal tauhid itu juga merupakan akidah yang lurus. Tapi saya jadikan nomor 2 sebagai bentuk penekanan. Karena bisa jadi ada seorang muslim, nah, dia melaksanakan sebagian ibadah, tapi dia menduakan Allah dalam sebagian masalah. Ketiga, beramal dengan ilmu. Beramal dengan ilmu. Belum sejati seorang muslim manakala dia beramal tapi tidak dibangun dengan ilmu. Dan tujuan dalam dakwah salaf adalah membuat kaum muslimin berilmu. Karena dengan berilmu dia tahu mana benar mana salah. Dengan ilmu dia tidak mudah untuk memakan setiap yang dia dengar. Dia punya filter. Dan itulah yang diakui oleh sebagian kelompok-kelompok Islam. Sebagian kelompok-kelompok Islam mengatakan, kalau kamu belajar ilmu sama salafi, tapi kalau mau belajar berorganisasi sama kami, ikhwani. Tapi diakui bahwa di dalam manhaj salaf, kalau kamu belajar ilmu sama salafi, kata mereka. Maklum salafi ilmunya lengkap, buku-bukunya lengkap. Para ulama yang berdakwah dengan dakwah salaf, mereka mumpuni dalam berbagai funun, dalam berbagai cabang-cabang ilmu. Kemudian yang keempat adalah berilmu, menunjang ilmu dengan amal. Menunjang ilmu dengan amal. Dalam dakwah salaf kita ditekankan untuk tidak hanya belajar, tapi belajar itu hasilnya apa? Berupa apa? Berupa amal. Yang kelima, berdalil dengan benar. Berdalil dengan benar. Bukan semata-mata punya dalil, dalilnya harus benar. Dengan pemahaman yang benar. Kemarin di Nabawi ngobrol dengan jamaah Indonesia.
sambil menunggu waktu Isya. Oh ya, semoga antum yang belum pernah ke sana nanti kapan-kapan bisa ke sana. Menurut Bapak, apakah setiap dai yang dalam ceramahnya pakai Al-Quran dan Sunnah pasti benar? Dia bilang pasti benar. Pokoknya kalau berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah pasti benar. Benar Pak? Iya, pasti benar. Oke. Bom bunuh diri itu juga pakai Al-Quran Pak. Apa dalilnya Ustaz? Kebetulan dia bawa buku, tak bukakan surat Al-Baqarah 54. Wah, kok gitu ya? Ya, siapa bilang orang bom bunuh diri, bom Bali itu tidak punya dalil? Dalil Al-Quran juga. Mungkin Al-Quran aja kali Ustaz, nggak ada hadisnya kali. Ah, kita tambahin hadis perang. Yang satu orang ngajak 99 wafat, terbunuh, balik lagi ngajak 99, balik lalu terbunuh bersama 100. Padahal sudah tahu di sana sangat mungkin mati. Berarti Al-Quran Sunnah juga Ustaz? Iya. Berarti pasti benar. Nah, di situ goncang dia. Maka saya bilang, tidak setiap yang berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah pasti benar. Setiap orang bisa saja berkata, saya berdalil dengan Al-Quran Sunnah, tapi pemahamannya pemahaman siapa? Al-Quran yang ayat ini, hadis yang bunyinya itu ditafsirkan dengan bentuk amalan seperti itu, pemahamannya siapa? Baru dia paham. Oh, berarti mungkin maksudnya gini Ustaz, Al-Quran Sunnahnya pasti benar, tapi memahaminya belum tentu benar. Iya, betul. Oh, baru paham saya. Nah, itulah yang saya maksud dengan muslim sejati itu pakai dalil tapi yang benar. Memahaminya dengan benar. Bukan memahami dengan serampangan. Karena banyak orang-orang di luar sana, mereka juga ceramah dengan dalil Al-Quran Sunnah, tapi dengan pemahaman-pemahaman pribadi, dengan tafsir sendiri, bukan dengan tafsir para ulama, tetapi tafsir pribadi. Bahkan kita katakan sebagian ustadz yang mereka tidak bisa bahasa Arab pun berani menafsirkan sendiri. Berani menafsirkan sendiri meskipun tidak bisa bahasa Arab. Adakah yang seperti itu? Banyak. Pernah misalnya ada sebuah pengajian lah gitu. Pengajian ini diisi oleh 4 orang, 3 ustadz, 1 ustadzah. Suatu ketika tak seorang pun dari yang 4 ini bisa ngisi, maka saya yang diminta. Sejak saat itu hadirinnya lebih sukanya saya ketimbang ustadz-ustadz dan ustadzah yang 4 yang sudah senior ini. Pengajian ini waktu saya masih main kelereng sudah ada pengajiannya. Setelah saya besar, saya yang ngisi pengajian itu. Dan ibu-ibunya hadirnya lebih suka kalau saya yang ngisi. Karena kita kalau ngisi ada buku, ada rujukan, dituliskan. Bahkan saya belikan mereka setiap orang 1 stabilo. Jadi tak suruh stabilo ini. Jadi mereka senang baik dengan metode maupun konten. Suatu ketika saya hendak ngisi, datang kembali ustadznya, hadir mama saya bersama istri saya yang baru saya nikahi, yang maksudnya sekarang ini ya. Waktu itu baru saya nikahi ya. Itu kejadian tahun 2009. Pulang, karena istri saya datang dengan cadar, maka pulang dia bilang, tadi disindir. Kata ustadznya, sebenarnya cadar itu sebaiknya tidak usah dipakai. Apa landasannya? Nggak tahu, tadi lagi baca-baca ayat, kan setiap ibunya baca, buka ayat anu. Ada yang bacakan, lalu dia ustadznya menerjemahkan dan menafsirkan sendiri. Jadi kajian-kajian tafsir. Katanya cadar itu sebaiknya nggak usah dipakai. Maklum satu-satunya yang hadir di situ dengan cadar istri saya yang dia lihat.
Waktu saya tanya-tanya, bisa nggak sih bahasa Arab bapaknya itu? Jawabannya nggak bisa. Lepas dari saya hanya mencontohkan soal cadar, tapi kita balik ke yang tadi. Saya bilang ada sebagian dai nggak bisa bahasa Arab tapi ngisi kajian tafsir. Pertanyaan saya, kalau ngisi kajian tafsir tapi tidak mengerti bahasa Arab, kira-kira tafsir siapa yang keluar? Pribadi. Ya. Sedangkan dalam manhaj salaf tidak boleh, haram hukumnya. Ada dai nafsirkan sendiri, kecuali dia ulama tafsir. Tapi kalau dia cuma level ustaz, maka dia wajib merujuk kepada para ulama ahli tafsir. Gak boleh dia bilang menurut saya, oh ayat ini maksudnya adalah, apalagi gak paham bahasa Arab. Bahkan kalau dalam salaf haram dakwah buka pengajian selebar-lebarnya kalau Anda tidak bisa bahasa Arab. Karena kita khawatir Anda justru menyesatkan umat ketimbang memberikan mereka hidayah. Kalimat saya inilah yang membuat saya di-ban dari Istiqomah. Karena saya pernah ngisi pengajian tahun 2008 di Istiqomah, habis itu tidak boleh lagi. Karena kalimat saya ini, seorang dai wajib bisa bahasa Arab. Bila tidak bisa, maka Anda tidak bisa belajar dari dai tersebut. Karena kita khawatir ketika dia tidak memahami kaidah bahasanya, sementara Al-Quran dan Sunnah turun dalam bahasa Arab, maka dia akan menafsirkan sendiri. Dan di Istiqomah banyak dai-dai yang tidak bisa bahasa Arab. Saya tahu dari mana? Dari Ustaz Abdul Rahman. Karena pasca itu Ustaz Abdul Rahman pernah konfrontasi langsung dengan pengurusnya. Dia bilang iya, di rapat memang disebutkan Ustaz Mufli nggak boleh lagi ngisi, karena itu menyakiti sebagian ustaz-ustaz di sini. Ustaz Abdul Rahman bilang, saya tanya, loh betul atau tidak dai itu harus bisa bahasa Arab? Ya betul Ustaz. Ya sudah, kalau memang betul Anda harusnya terima. Ya tapi kan melazimkan ustaz-ustaz di sini banyak yang nggak boleh ngisi akhirnya. Gitu. Jamaah yang dirahmati Allah, seorang muslim yang sejati adalah seorang muslim yang mentauhidkan Allah Ta'ala, mengikuti Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Itu yang saya maksud dengan nomor 5, berdalil dengan pemahaman yang benar dan berusaha mendidik jiwanya di atas cahaya keduanya, yaitu cahaya Al-Quran dan Sunnah. Kedua, di dalam dakwah salaf diusahakan untuk menegakkan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat, yaitu berusaha mewujudkan masyarakat Islami dengan memperbaiki tempat-tempat penyimpangan dengan sekuat tenaga dan menghilangkan segala kendalanya demi terciptanya sebuah masyarakat yang bernaung di bawah syariat Islam yang mulia. Yang kita perlu highlight di sini, dakwah salaf itu orientasinya adalah menghilangkan penyimpangan dan meluruskannya dari kalangan kaum muslimin supaya mereka bersyariat dengan benar. Bila orientasinya dakwah salaf adalah untuk menghilangkan penyimpangan, maka otomatis dakwah salaf itu pasti ada yang membencinya. Maka bila antum ingin jadi seorang dai dengan bermanhaj salaf, maka tunggulah pasti antum punya musuh. Tidak mungkin tidak. Dan kalau antum ingin disukai semua orang, maka antum tidak akan bisa jadi dai salafi. Antum akan jadi dai masyarakat. Apa yang masyarakat suka, antum akan sebutkan itu meskipun Allah dan Rasulnya benci. Pokoknya apa yang nyenengi orang, apa yang nyenengi hati masyarakat, itu yang antum akan menjadi fikih antum. Minimal antum akan lari dari keilmiahan berpendapat. Lalu antum akan senantiasa berlindung di balik khilaf. Oh enggak apa-apa, itu memang ada khilafnya. Oh bid'ah itu memang ada khilaf. Memang ada yang bilang sesat mutlak, ada yang bilang terbagi dua menjadi bid'ah, dolalah dan hasanah. Itu memang ada khilaf. Jadi kita tidak usah terlalu memaksakan pendapat. Memang musik itu ada khilaf. Ya, ada yang bilang hadisnya cacat,
dan ada yang bilang hadisnya sahih. Ya memang ada khilaf. Jadi ya kita ya yang manalah yang sesuai. Memang tahlilan itu ada khilaf, memang semua ada khilaf jadinya. Antum akan senantiasa berlindung di balik khilaf dan antum akan lari dari pendapat ilmiah. Karena orang kalau mau ilmiah semua ada khilaf. Allah ada atau tidak ada aja ada khilaf, betul? Saya tanya, Allah ada atau tidak ada khilaf, betul? Antum ragu-ragu kah? Atau tidak tahu bagaimana? Allah ada atau tidak ada khilaf antara mukmin beriman dengan ateis. Tapi apakah lalu kemudian ada khilaf lalu antum ya sudah tidak ada khilaf? Tidak, antum akan paksakan itu. Oh tidak, itu orang kafir yang bilang Allah enggak ada. Keyakinan kita Allah itu ada. Kenapa antum tidak bisa bersikap yang sama ketika masalah-masalah yang katanya ada khilaf tadi? Yaitu antum punya pendirian dong. Ya atau tidak? Minimal punya pendirian supaya masyarakat itu tidak bingung. Memang ada khilaf, tapi yang benar adalah, lanjutkan, adalah tidak adanya sunnah tahlilan. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW hidup dan banyak orang yang wafat sebelum beliau wafat, tapi tidak pernah ada acara tahlilan. Sebutkan itu. Kenapa Anda takut? Memang ada khilaf dalam masalah musik, tapi yang mengatakan hadisnya cacat, orangnya cacat. Itu cacat ilmu dalam ilmu hadis. Karena para ulama hadis mengatakan hadisnya sahih. Memang ada khilaf dari sisi bid'ah, tapi yang benar bid'ah itu semuanya sesat. Kata Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah. Antum harus punya pendirian. Tapi kenapa kok sebagian dai begitu? Jawabannya karena mau semua orang suka sama dia. Karena maunya adalah tidak ada orang benci. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau antum ingin semua orang suka sama antum jadi dai, maka otomatis antum gak akan nyebutkan penyimpangan. Tidak usah singgung-singgung penyimpangan. Jadi semua orang benar semua. Yang kedukun benar, yang pergi ke tukang ruqyah dan tukang ruqyahnya perempuan benar, yang ngikuti maulid Nabi benar, yang pergi ke kuburannya para wali dan minta-minta di sana benar, semuanya benar, nggak ada penyimpangan. Kan antum maunya semua orang suka sama antum, kan itu jadi konsekuensi. Sedangkan kalau antum mau jadi dai salafi sejati, maka antum harus berani untuk mengungkapkan apa yang benar itu benar, yang salah ada salah, dan otomatis antum punya musuh nanti. Dan tidak usah takut. Pertanyaan saya, apakah Nabi semua orang suka sama beliau? Tidak. Banyak yang benci dengan Nabi. Nabi saja demikian. Kenapa antum harus jadi mumayyi'? Menjadi orang yang suka bermain-main dengan syariat supaya orang senang dengan dakwah kita. Kalau bahasa kekiniannya kata orang, supaya tidak ada yang terzolimi, supaya dakwah kita ini bisa diterima oleh masyarakat dan tidak perlu ada yang tersakiti. Enggak. Dari dalam dakwah Islam itu pasti ada yang sakit ketika mendengarnya. Ketiga, orientasi dakwah salaf itu menegakkan hujjah terhadap manusia, yaitu dengan menjelaskan Islam yang sempurna kepada manusia, Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW tanpa membedakan bagian-bagiannya dan tanpa membagi-baginya menjadi kulit dan isi. Maksudnya begini, dalam dakwah salaf disebutkan Islam itu begini, yang benar itu benar, yang salah ada salah, yang benar untuk diikuti, yang salah untuk dihindari, tanpa membagi-bagi Islam menjadi kulit dan isi. Sebagian orang membagi kulit dan isi itu maksudnya begini, inti itu yang kita nggak boleh beda, sedangkan kulit itu di situ kita boleh beda. Lalu dimasukkanlah inti itu yang penting Allah, beriman Allah ada, atau mungkin gini, yang penting inti itu rukun Islam sama rukun iman, dah. Yang bukan rukun Islam, rukun iman, semuanya di kulit aja. Itu yang boleh beda. Nanti makanya jadi begini, perkara Allah ada di mana,
Mereka letakkan pada kulit. Kenapa ada di kulit? Karena yang penting intinya adalah beriman Allah ada. Soal dia di mana dibuatnya di kulit. Yang kulit itu definisinya adalah bagi mereka boleh beda. Maka Allah ada di mana boleh beda. Di dalam Islam tidak ada kulit, tidak ada inti, semuanya inti. Semuanya isi. Yang ada perbedaan, yang ada toleransi itu disebut dengan khilaf mu'tabar. Bedanya di mana? Bedanya adalah inti itu tidak hanya pada rukun Islam dan rukun iman, semuanya. Nanti di sebagian cabangnya baru ada perbedaan. Dan ini menunjukkan perbedaan antara seorang yang bermanhaj salaf dengan yang tidak, bahwa di dalam manhaj salaf menghargai seluruh masalah Islam. Ya. Salah satu contoh masalah jenggot. Ini kalau dalam manhaj salaf termasuk inti. Karena di dalam Islam nggak ada inti, nggak ada kulit, semuanya inti. Sebagian orang rukun Islam, rukun iman aja. Jenggot ada di mana? Nggak ada di rukun Islam, nggak ada di rukun iman. Jadi di mana? Di kulit. Tadi kulit apa bedanya? Boleh beda-beda. Jadi ada yang mau mengamalkan boleh, tidak boleh. Itu menurut sebagian orang. Berasal dari kebiasaan membagi Islam itu menjadi kulit dan isi. Dan ini adalah pemahaman ikhwani, pemahaman menyimpang dari sebagian kaum muslim. Azan, silakan.
Bolehkah mengikuti liqa di kampus atau di IRMA, Ikatan Remaja Masjid? Liqa itu apa? Liqa itu kalau secara bahasa artinya pertemuan. Orang bilang illa liqa, itu apa artinya? Sampai ketemu lagi, see you later. Itu bahasa Arabnya illa liqa. Maka liqa itu ketemuan. Itu kalau secara bahasa. Adapun di dalam dakwah kita lebih mengenal liqa itu adalah pertemuan kelompok-kelompok atau partai-partai yang dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil. Nanti satu orang sebagai ustadz alias murabbi namanya. Namanya apa? Murabbi, pentarbiyah. Dan yang mengadakan seperti ini biasanya adalah dua model, maksudnya dua manhaj, yaitu Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir. Dah, itu aja. Nanti kalau di dalam liqa itu ada formulir pendaftaran untuk ikut di dalam organisasinya, nah semakin meyakinkan bahwa itu adalah imma partai, imma ormas yang kalau tidak Ikhwanul Muslimin atau Hizbut Tahrir. Apa yang dimaksud dengan hizbi? Apa yang dimaksud dengan wahabi? Saya masih tidak memahami, dan mungkin juga di sini banyak yang tidak tahu. Hizbi itu berasal dari kata hizbun, artinya kelompok. Artinya kalau dia adalah ke arah politik berarti partai. Hizbus siyasi namanya. Bisa juga itu artinya organisasi massa atau masyarakat. Adapun secara istilah maksudnya hizbi adalah semangat berkelompok, semangat untuk membuat organisasi atau kesatuan atau partai atau ormas atau yang semacamnya, yang cinta dan bencinya dibangun di atas kelompok tersebut atau partai tersebut, sehingga meskipun tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bila itu sejalan dengan kepentingan partai atau kelompok akan dilakukan. Itu namanya hizbi. Dan hizbi yang seperti ini jelas tercela. Karena di dalam Islam Anda harus ikut Islam, bukan ikut organisasi. Manakala organisasi Anda menyelisihi Islam, maka Anda harus melakukan Islam. Adapun Wahabi, ini ada beberapa versi pendefinisian. Adapun yang lebih dikenal di masyarakat kita di sini, Wahabi itu maksudnya orang yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Syiah. Maka Syiah juga senang menjuluki lawannya sebagai Wahabi. Bertentangan dengan Sufi, maka kaum Sufi juga sering menuduh yang bertentangan dengan mereka dengan istilah Wahabi. Kalau antum tidak percaya, coba buka YouTube saya, cari yang judulnya Ketemu Sufi Gendeng. Itu komen-komennya yang dituduhin ke saya mesti Wahabi, Wahabi, dasar Wahabi, Wahabi, Wahaboy dan lain-lain. Ya. Maka ini juga lawannya Sufi. Kalau di sini juga dikenal dengan lawannya Asy'ari. Kaum Asy'ariyah Maturidiyah itu adalah kaum yang pemahamannya soal sifat Allah dibatasi pada 13, 7 atau 13 atau 20. Atau lebih kita kenal dengan sifat 20 yang bisa dinyanyiin itu. Wujud, kidam, bako dan seterusnya. Maka yang bukan Asy'ari Maturidi juga disebut apa? Wahabi. Gitu-gitu dah. Wahabi itu juga kalau dia tidak tahlilan, itu juga disebut dengan
Wahabi. Kalau dia tidak suka ke kuburan, padahal maksudnya itu tidak boleh ke kuburan wali-wali karena di sana akan minta-minta dan berbuat syirik. Sedangkan ke kuburan biasa, menguburkan orang, mendoakan orang tua, sekedar datang ke kuburan yang mengingat kematian, itu amalan juga, amalan sunnah di sisi Wahabi. Tapi kalau intinya nggak mau ke kuburannya guru-guru, nggak mau ke kuburannya wali-wali atau sunan-sunan, maka itu juga disebut dengan Wahabi. Maka Wahabi kalau di negeri kita beda, banyak versinya, tergantung siapa yang ngomong gitu. Tapi saya katakan, bila maksud anda Wahabi itu adalah orang yang tidak mau melakukan syirik, ya saya Wahabi berarti. Kalau maksud anda adalah saya ini orang yang tidak mau melakukan amalan bid'ah, meskipun anda bilang itu bid'ah hasanah, oh ya berarti saya Wahabi. Kalau kata anda Wahabi itu adalah orang-orang yang tidak suka dengan amalan sufi, oh, berarti saya Wahabi. Kalau anda mengatakan Wahabi itu adalah yang tidak mau membatasi pada sifat 20, oh saya Wahabi. Kalau yang enggak mau melakukan selamatan kematian, Wahabi, saya Wahabi. Ya. Tapi enggak masalah. Sekedar julukan kan tidak memudaratkan bagi kita. Yang terpenting adalah mau dibilang Wahabi atau bukan Wahabi. Yang penting amalan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang pemahamannya adalah pemahaman para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti dengan baik dari kalangan salafus saleh. Tidak penting mau dijuluki apapun. Ustadz jamaah tablik dekat rumah datang ke rumah untuk mengajak berbuat baik dan sholat. Setelah saya hijrah ke manhaj salaf, orang jamaah tablik itu enggan ke rumah saya lagi dan cenderung menjauh. Ya nggak apa-apa. Masalahnya apa? Itu adalah suatu konsekuensi. Ya. Yang terpenting adalah antum perlu tahu di mana letak penyimpangannya, supaya kalau orangnya datang lagi dan antum diajak untuk mengikuti pengajiannya, antum bisa mengatakan maaf saya tidak mengikuti. Nanti kalau ditanya kenapanya, antum bisa mengeluarkan hujjah antum. Itu lebih penting daripada ngurusin apakah dia ke rumah antum lagi atau enggak. Malah kalau dia ke rumah antum, antum akan bingung nanti kalau diajakin. Nanti sibuk cari alasan. Anu maaf, tidak bisa, anu terus. Padahal memang antum tidak mau. Ya. Dan di buku ini bagian belakang antum bisa baca apa saja penyimpangannya jamaah tabligh. Apakah Ustadz Adi Hidayat mendakwahkan dakwah salaf atau tidak? Jawabannya tidak. Banyak pendapatnya yang bertentangan dengan manhaj salaf, dan manakala diberikan masukan atau kritikan malah membela pendapatnya dengan mengeluarkan buku yang intinya adalah pembelaan terhadap dirinya. Antum mau potong dan sebarkan, tidak apa-apa. Saya pernah bikin tulisan tentang hal ini tahun 2017, dan silakan mau dicari lagi tulisan itu disebarkan ulang, tidak ada masalah. Karena sejauh ini saya belum melihat yang bersangkutan berubah dari pendapat-pendapat yang aneh-aneh, bahkan semakin banyak. Yang terakhir adalah ngajak orang nonton film bioskop. Maka saya katakan antum jangan tertipu dengan hafalan. Orang menghafal letak-letak ayat. Saya katakan gini, menghafal letak ayat itu baik, anugerah, mendukung dalil. Tapi ingat, dalil itu harus dengan pemahaman yang benar. Makanya tadi saya bilang, tidak setiap orang yang berdalil dengan Al-Quran Sunnah berada di atas kebenaran. Yang terpenting adalah Al-Quran dan Sunnahnya itu dengan pemahaman siapa, benar atau tidak. Bukan hafalan. Berapa banyak orang-orang sesat di zaman salaf dulu yang hafalannya luar biasa, hafal Quran.
Di zaman salaf dahulu banyak orang yang hafal, duduk di majelisnya para sahabat, murid-murid para sahabat. Tapi mereka terkena syubhat lalu kemudian menjadi orang-orang sesat. Meskipun mereka punya banyak hafalan. Apalagi kalau cuman hafalan itu hafalan karena kebiasaan. Ada dua anak Indonesia yang bagus-bagus. Saya ketemu kemarin di Pontianak. Mereka bisa begini. Buka halaman sekian. Pojok kanannya coba baca. Oke, mundur 4 halaman. Baca. Ini. Coba buka 1 halaman, halaman paling bawahnya. Ini. Maju 10 halaman. Bisa disebutkannya. Ini memang asli hafal. Tapi kalau ayat ini letaknya di sini. Nanti yang ini letaknya di sini. Tapi tidak semuanya dihafal dan tidak teruji, itu belum hafal. Maka antum jangan sampai tertipu dengan orang yang menghafal karena hafalan kebiasaan. Hanya hafal kebiasaan. Saya juga bisa hafal hanya seperti itu. Ada sebagian hafalan saya misalnya alif lam ra al hijr itu adalah di pojok kiri atas. Karena kebiasaan. Kalau cuma hafalan kebiasaan belum teruji. Itu bukan sesuatu yang wah. Dan kalaupun seandainya hafal, sekali lagi yang terpenting adalah pemahamannya, bukan soal hafal atau tidak hafal. Jamaah yang dirahmati Allah, para ulama di zaman dahulu bukan orang-orang yang tidak hafal. Imam Ahmad bin Hanbal itu hafal 1 juta hadis. Tapi kalau mengisi pengajian tetap pakai buku. Para ulama terdahulu mereka hafal juga Al-Quran. Mereka hafal hadis-hadis yang banyak. Mereka memiliki pemahaman dan memiliki penguasaan terhadap berbagai ilmu dan cabang-cabang ilmu alat. Tapi kalau ngisi kajian tetap pakai kitab. Maksudnya apa? Yang terpenting itu bukan Anda hafal letaknya di mana, pemahamannya. Makanya mereka tidak malu-malu untuk senantiasa membaca dengan kitab. Ada perkataan yang sangat bagus dari seorang ustadz yang saya juga nggak tahu ustadznya siapa, tapi beredar di Facebook. Ketika ditanya ustadz, kenapa ustadz kalau ngisi pengajian mesti pakai buku? Apa nggak hafal dengan dalilnya? Dia jawab, saya ingin orang kagum-kagum pada dalilnya, bukan pada saya karena menghafalnya. Orang pakai buku, mereka mengikuti, mereka ikut baca dalilnya, itu yang kita inginkan. Mereka kagum pada dalilnya. Kalau saya hafal tak pernah bawa buku, saya tunjukkan nih ayatnya letaknya di sini, ke pojok kanan kiri atas, turun 6 baris ke bawah. Maka orang kagum pada saya, bukan kepada dalilnya. Orang tertipu pada saya. Apalagi kita ini adalah seorang dai yang kadang-kadang punya kekurangan. Ini juga terbatas. Kadang-kadang kita lupa. Lalu karena tidak ingin malu, maka kita sebut sembarang saja. Makanya dai yang disebutkan tadi, kalau antum cek sebagian hafalannya, tidak semuanya benar. Tidak semuanya tepat. Bahkan banyak kesalahan yang fatal. Contohnya ketika mengatakan Imam Malik bin Anas adalah anaknya Anas bin Malik sahabat. Imam Malik bahkan bukan tabi'in. Bagaimana mau jadi anaknya Imam Anas bin Malik? Tabi'in saja tidak. Siapa itu tabi'in? Orang yang bertemu langsung dengan para sahabat, beriman dengan mereka, dengan Nabi, wafat dalam keadaan demikian. Imam Malik tidak bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi. Beliau bertemu dengan tabi'in. Seperti misalnya Imam Malik itu belajar kepada Rabi'ah Ar-Ra'i. Rabi'ah Ar-Ra'i seorang tabi'in. Yang tabi'in ini duduk di hadapannya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Hasan Al-Basri dan lain-lain. Bagaimana disebut anaknya Anas bin Malik? Tapi siapa yang menyebutkan seperti itu? Dan ini kesalahan fatal, menunjukkan lemahnya hafalan dan menunjukkan ketidakpahaman terhadap hadis. Jawabannya, ustadz yang sering menyebutkan pojok kanan kiri atas, turun ke bawah, turun ke atas dan lain-lain. Sampai turun ke atas pula. Sampai salah ngomong. Ya. Maka jangan tertipu dengan retorika. Retorika itu kata Nabi SAW termasuk di antara sihir.
Saya pernah mendengar dari kawan, katanya kalau kajian itu tidak boleh live, tidak boleh mengambil gambar atau video karena takut fitnah dan lain-lain. Bila alasannya begini, coba lihat. Bila antum menentukan sebuah hukum, ketika ditanya apa landasan hukumnya, jawabannya adalah karena takutnya, itu namanya berdalil dengan hikmah. Dan hikmah bukan dalil. Paham ini? Anggap lagi nih, apa hukumnya menggunakan wifi tetangga? Lalu ada orang berkata hukumnya haram. Kenapa kok haram? Karena takutnya kalau kita bolehkan nanti orang akan bobol wifi orang. Oh, berarti antum haram halalnya letaknya pada hikmah. Sementara hukum halal haram bukan pada hikmah, tapi pada dalil Al-Quran Sunnah yang mengharamkannya atau menghalalkannya. Hikmah bukan dalil, hikmah hanya penunjang saja. Maka kenapa diharamkan? Jawabannya nomor satu Al-Quran dulu, lalu Sunnah, lalu perkataan sahabat atau penjelasan para ulama. Nanti setelah itu baru hikmah pengharamannya. Hikmah hanya pendukung dan bukan penentu hukum. Coba tadi apa katanya? Takutnya kalau nanti mengambil gambar atau video, takutnya ada fitnah. Oh, berarti Anda berdalil pada hikmah. Anda ketika berdalil pada Al-Quran Sunnah, bila tidak ditemukan dari Al-Quran Sunnah, maka temukan dari para ulama. Bagaimana pendapat mereka tentang video atau mengambil gambar secara live. Dan ada khilaf ulama. Ustaz, tadi katanya nggak boleh berdalil pada khilaf, jangan apa-apa ada khilaf. Oh ya, saya pun konsisten dengan pendapat ini. Saya tidak akan hanya berdalil pada semata-mata ada khilaf. Karena yang saya pahami adalah ada khilaf ulama dan kita baca dalilnya masing-masing para ulama. Dan ini sudah pernah saya jelaskan di majelis ini 1 jam hanya untuk masalah ini. Ramadan kira-kira 2 atau 3 jam yang lalu, hari ke-10 subuh. Di kajian ini live, tapi paginya lalu saya delete. Tentang hukum apa itu? Berdakwah dengan video dan TV. Jawabannya ada khilaf ulama. Ulama yang melarang adalah pakai dalil tentang gambar, la'anallahu musawwirin wal musawwirat. Sedangkan dalil ulama yang membolehkan adalah ini berlaku pada larangan gambar yang sifatnya ditiru. Sedangkan gambar yang seperti cermin, maka ini tidak termasuk dalam larangan, dan video termasuk cermin. Makanya para ulama di zaman sekarang banyak yang berdakwah pakai live dan pakai video serta TV. Di antaranya guru-guru saya yang mereka adalah para pengajar Masjidil Haram, orang-orang hay'ah kibarul ulama, seperti guru saya Syekh Sa'ad Asyatri, Syekh Sa'ad Al-Khatlan. Beliau termasuk orang-orang yang berdakwah dengan menggunakan media seperti itu. Bahkan Syekh Shalih Fauzan yang guru saya juga, yang konon dahulu memang melarang, sekarang buktinya beliau juga ada di TV, beliau juga punya page Facebook. Nanti kalau ada katanya itu kan Facebooknya semuanya live, sedangkan yang tidak live, nah, itu yang tidak boleh. Yang boleh itu hanya yang live, karena kalau live hilang. Di Facebook juga tersimpan sebenarnya. Challenge, kalau untuk mau mengharamkan, buka page Facebooknya Syekh Shalih bin Fauzan, silakan lihat sini. Saya pernah mengucapkan kalimat yang tidak pantas kepada seorang perempuan di masa lalu dan tidak sempat minta maaf. Sekarang nggak tahu di mana tinggalnya. Apakah Allah mengampuniku jika tidak harus bagaimana? Terakhir kali saya mendengar dia sudah bersuami. Antum kenapa? Maukah sama perempuan ini? Ya sudah, kalau tidak tahu tinggal ya Allah maafkan saya. Semoga sebut doakan dia. Tapi tidak usah diingat-ingat, apalagi perempuan, ya, atau mantan. Mantan itu jadikan dia seperti sampah, yaitu letakkan di tempat yang benar. Buanglah mantan pada tempatnya. Itu sudah. Yaitu di luar dari hati. Hati buat istri.
Istri saya muak dengan saya, bahkan dia menyesal menikah dengan saya. Kasihan antum dia. Gimana? Dia juga minta kepada saya untuk memulangkan ke rumah orang tuanya, padahal hanya gara-gara sepele. Karena anak ingin ngajakin dia ke walimahan, tapi dia nggak mau karena capek. Antum ngajak dia ke walimahan, dia nggak mau karena capek. Biasanya antum yang marah, betul? Lalu karena antum marahin, lalu dia minta cerai, gitu kan? Gitu kayaknya. Iya tidak? Istri antum muak sama antum, menyesal menikah dengan antum, minta antum memulangkan ke rumah tuanya, padahal gara-garanya antum ingin ngajak dia ke walimahan, tapi dia nggak mau karena capek. Antum marahin kali. Dan menurut saya harusnya masalah-masalah kecil seperti ini, gini, seorang suami itu harus dewasa juga. Jangan masalah kecil saja jadi besar. Unda Ustaz, bukan saya membesar-besarkan istri saya. Itu karena juga antum sebagai suami belum dewasa untuk menyelesaikan masalah kecil di rumah antum. Afwan, mungkin orangnya nggak ada, semoga tidak ada. Semoga ada, tapi mohon maaf kalau dia saya jadikan contoh. Ada seorang ikhwan minta waktu saya, Ustaz saya minta waktunya, pohon penting. Karena ngomongnya penting-penting ya sudahlah, datang ke masjid nanti kita akan tuh. Setelah saya luangkan waktu saya, rupanya hanya untuk menguruskan, hanya untuk mendengar curhatan dia dengan istrinya cekcok via WA. Nah Ustaz dibacakan panjang. Habis itu saya bilang, ya akhi, kalau cuma masalah kayak gini saja, antum kelahi sama istri antum, itu yang salah bukan istri antum, salahnya pada antum sendiri. Loh kok saya Ustaz, saya ini kan, itu kasusnya adalah sebuah kasusnya. Mungkin dalam ini dia yang benar, mungkin ya. Saya kan sudah berusaha gini Ustaz. Iya saya tahu. Mungkin menurut antum benar, tapi menurut saya antum salah. Kenapa? Istri antum WA, antum layanin. Sama istri itu ngomong langsung, bukan WA panjang-panjang, itu cewek. Kalau suami nggak begitu. Istri antum panjang gitu, saya menyesal sama kamu gini-gini, nggak usah dibalas, telepon langsung. Sayang, ini WA-mu panjang betul, nanti kalau kau balas panjang-panjang nggak selesai. Soalnya panjang, kalimat tulisan dengan intonasi kan beda-beda dalam memahaminya. Nanti aku pulang, nanti kalau kita pulang baru kita duduk sama-sama. Gitu, menyelesaikan itu langsung ngomong. Ini enggak, istrinya chatting panjang-panjang, dia balas juga panjang-panjang. Gimana mau selesai? Laki-laki itu bukan seperti itu. Menghadapi istri harus dewasa juga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.